Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifo Maulidinata, NIM L1A1-18023. Saya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Kehutanan, Universitas Jambi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang percobaan 3 faktor atau lebih. Baiklah, kita langsung saja. Suatu percobaan 2 faktor dapat diperluas dengan memasukkan faktor ketiga suatu percobaan, 3 faktor dengan memasukkan faktor keempat, dan seterusnya. Akan tetapi, dalam hal ini terdapat 2 akibat yang penting apabila faktor ditambahkan dalam suatu percobaan. Nah, dalam suatu percobaan ini terdapat 2 faktor, yaitu yang pertama, terdapat pertambahan yang cepat dalam jumlah perlakuan yang diajukan seperti yang digambarkan pada dalam bab 3 nanti. Dan yang kedua, terdapat pertambahan dalam jumlah dan macam pengaruh interaksi. Misalnya, suatu percobaan 3 faktor mempunyai 4 pengaruh interaksi yang dapat dipelajari. Nah, suatu percobaan ini 4 faktor mempunyai 10 pengaruh interaksi. Dan berikut merupakan tabel 4.1 mengenai 2 gugus data hipotesis dari suatu percobaan faktorial, yaitu 2 kali 2 kali 2 pangkat A, yaitu gugus A menunjukkan adanya interaksi 3 faktor. Akan tetapi di gugus B menunjukkan tidak adanya interaksi 3 faktor. Dan selanjutnya yaitu prosedur yang sedang dilakukan untuk menghitung pengaruh interaksi 3 faktor dapat dengan mudah diperluas untuk mencakup interaksi 4 faktor, interaksi ke-5 faktor, dan seterusnya. Misalnya, suatu interaksi 4 faktor A kali B kali C dan dikali D dapat kita hitung dengan setiap cara berikut ini. Nah, dan cara pertama adalah sebagai perbedaan antara pengaruh interaksi A kali B kali C antara taraf faktor ke D. Dan selanjutnya, cara sebagai perbedaan antara pengaruh interaksi A kali B kali D antara taraf faktor C. Selanjutnya, sebagai perbedaan antara pengaruh interaksi A kali C kali D antara taraf faktor B. Dan yang selanjutnya, sebagai perbedaan antara pengaruh interaksi B kali C kali D antara taraf faktor A. Nah, berikut ini merupakan rancangan peta-peta terbagi. Pada rancangan peta terbagi ini terbagi atas 2. Yang pertama, terdapat 3 ukuran peta sesuai dengan ketiga faktor. Misalnya, peta terbesar atau peta umum untuk faktor peta utama, peta pertengahan atau anak peta untuk faktor anak peta, dan peta terkecil atau anak-anak peta. Nah, untuk faktor anak-anak peta. Yang kedua, terdapat 3 taraf ketepatan. Nah, faktor peta utama menerima derajat ketepatan rendah, dan faktor anak-anak peta menerima ketepatan tertinggi. Dan digambarkan pada prosedur untuk pengecekannya, penataan, dan sidik ragam dengan suatu percobaan faktorial 5 kali 3 kali 3 dengan 3 ulangan. Dan perlakuannya ialah 5 taraf nitrogen sebagai peta utama, 3 budidaya sebagai anak peta, dan 3 varietas padi sebagai anak-anak peta. Digunakan R untuk menunjukkan banyaknya ulangan antara A, B, dan C. Menunjukkan faktor peta utama, sedangkan faktor anak peta dan faktor anak-anak peta. Dan A kecil, B, dan C menunjukkan taraf perlakuan masing-masing faktor A, B, dan C. Dan selanjutnya yaitu pengajakan dan penataan. Terdapat 3 langkah dalam pengajakan dan penataan dalam suatu rancangan peta-peta terbagi. Langkah yang pertama yaitu bagilah area percobaan ke dalam R ulangan di setiap ulangan ke dalam A peta utama. Nah, kemudian susun secara acak A perlakuan peta utama pada A peta utama secara terpisah dan bebas untuk setiap R ulangan mengikuti salah satu cara pengacakan. Nah, untuk contoh soal ini
areal dibagi ke dalam 3 ulangan dan setiap ulangan ke dalam 3 peta utama. Kemudian keempat taraf nitrogen yang dilambangkan dengan N1, N2, N3, N4, dan N5 disusun secara acak pada kelima peta utama dalam setiap ulangan. Dan langkah kedua yaitu pembagian setiap peta utama ke dalam B anak-anak peta, di mana B perlakuan anak peta disusun secara acak, terpisah untuk setiap peta utama dari R kecil dikali A kecil peta utama. Nah, untuk contoh soal ini, setiap peta utama dibagi ke dalam 3 anak peta di dalamnya, yaitu ketiga budidaya yang dilambangkan dengan M1, M2, dan M3 disusun secara acak. Cara pengacakan ini diulang R kecil A kecil sebanyak 15 kali. Dan langkah yang ketiga yaitu pembagian setiap anak-anak peta ke dalam C anak-anak peta, di mana C perlakuan anak peta disusun secara acak, terpisah dan bebas untuk setiap anak peta dari R, A, B anak-anak peta. Nah, untuk contoh soal ini, setiap anak peta dibagi ke dalam 3 anak-anak peta, di mana ketiga varietas yaitu V1, V2, dan V3 disusun secara acak. Nah, cara pengacakan ini diulang sebanyak 45 kali. Nah, berikut merupakan gambar dari pengacakan 5 taraf nitrogen yaitu N1, N2, N3, N4, dan N5 ke dalam peta utama untuk setiap ulangan dari 3 ulangan. Seperti langkah pertama dalam penataan rancangan peta terbagi. Nah, gambar yang berikut ini merupakan pengacakan 3 taraf budidaya yaitu M1, M2, dan M3 ke dalam anak-anak peta untuk setiap peta utama dari 15 peta utama. Karena 15 yaitu terdapat 15 kali ulangan peta utama seperti langkah kedua dalam penilaian rancangan peta-peta terbagi. Dan gambar yang selanjutnya ini merupakan contoh penataan suatu percobaan faktorial yaitu 5 kali 3 kali 3 disusun dalam rancangan peta-peta terbagi dengan 3 taraf nitrogen yaitu N1, N2, N3, N4, dan N5 sebagai perlakuan peta utama, dan 3 budidaya yaitu M1, M2, dan M3 sebagai perlakuan anak peta, dan 3 varietas yaitu V1, V2, dan V3 sebagai perlakuan anak-anak peta. Nah, berikut ini merupakan tabel hasil gabah 3 varietas padi ditanam dengan 3 budidaya dan 5 taraf nitrogen. Di dalam suatu rancangan ini, peta-peta terbagi dengan nitrogen sebagai peta utama dan budidaya sebagai anak peta, dan varietas tersebut sebagai anak-anak peta dengan 3 ulangan. Nah, pada langkah kedua, kita mengerjakan sidik peta utama, yaitu ada yang A adalah susunlah tabel jumlah 2 arah ulangan X faktor A dan hitunglah jumlah ulangan yaitu jumlah faktor A dan jumlah umum. Nah, untuk contoh soal ini, tabel jumlah ulangan X nitrogen atau Ra dengan menghitung jumlah nitrogen A dan jumlah umum G terlihat dalam tabel yang akan saya tampilkan. Nah, yang ke B adalah hitung faktor koreksi dalam dan berbagai jumlah kuadratnya. Dan di sini ada rumus F kali K yaitu sama dengan G kuadrat dibagi dengan R, A, B, dan C. Nah, berikut kita masukkan hasil dari G kuadrat dan dibagikan dengan hasil dari R, A, dan B, dan C, didapatkan hasil 5.799,648. Dan JK umumnya yaitu sigma X kuadrat dikurang F kali K. Nah, selanjutnya adalah JK ulangan yaitu sigma R kuadrat dibagi A kali B dikali C dikurang F kali K. Dan JKA nitrogen yaitu sigma A kuadrat sama dengan hal yang tadi yaitu bagi RBC dikurang F kali K. Dan JK galat yaitu sigma RA dalam kurung 2 kuadrat dibagi BC dikurang FK dikurang JK ulangan dan dikurang JKA. Dan
kita masukkan hasilnya dan didapatkan 4,451. Dan langkah yang ketiga yaitu lakukan sidik anak peta. Nah, yang pertama susunlah dua tabel jumlah. Yaitu ada yang pertama adalah tabel jumlah dua arah faktor A kali faktor B. Dengan menghitung jumlah faktor B, untuk contoh soal ini tabel jumlah nitrogen X budi kali budidaya AB dengan menghitung jumlah budidaya B terlihat dalam tabel yang akan saya tampilkan. Dan yang kedua itu tabel jumlah tiga arah ulangan dikali faktor A dikali faktor B. Untuk contoh soal ini, tabel jumlah ulangan kali nitrogen dikali budidaya atau RAB terlihat dalam tabel yang akan saya tampilkan. Nah, berikut ini merupakan tabel dari jumlah hasil nitrogen kali budidaya dihitung dari data tabel 4.4 yang tadi. Dan berikut merupakan tabel dalam jumlah hasil ulangan dikali nitrogen kali budidaya dihitung dari data dalam tabel yang sebelumnya. Dan yang B itu merupakan hitungan dari berbagai jumlah kuadrat dengan rumusnya JKB yaitu dalam kurung budidaya, yang merupakan rumusnya yaitu JKB sama dengan sigma B kuadrat dibagi RAC dikurang F kali K. Dan rumus JK kali AB yaitu nitrogen dikali budidaya yaitu sigma AB dalam kurung kuadrat dikurang RC dibagi RC dikurang F kali K dikurang JK kali A dikurang JKB. Nah, ini merupakan JK galat atau JKB. Nah, sigma RAB dalam kurung 2 kuadrat dibagi C dikurang F kali K dan dikurang JK ulangan dikurang JKA. Nah, pada langkah keempat kita mensusun susunan dari sidik anak peta. Nah, pertanyaannya adalah susunlah 3 tabel jumlah. Nah, tabel jumlah 2 arah faktor A kali faktor C dengan menghitung jumlah faktor C. Nah, untuk soal ini tabel jumlah nitrogen dikali varietas AC dengan menghitung jumlah varietas C terlihat dalam tabel 4.8. Dan tabel jumlah 2 arah faktor B dikali tabel jumlah budidaya dikali varietas BC terlihat dalam tabel 4.1. Dan sedangkan tabel jumlah 3 arah faktor A kali faktor B dikali faktor C untuk contoh soal ini terdapat tabel jumlah nitrogen dikali budidaya dikali varietas atau ABC terlihat pada tabel 4.10. Nah, ini merupakan hitungan dari berbagai jumlah kuadrat yaitu dengan rumus JKC atau JK varietas, yaitu rumusnya sigma C kuadrat dibagi RAB dikurang F kali K. Dan ini merupakan tabel dari jumlah hasil nitrogen dikali varietas dihitung dari data tabel 4.4 tadi. Dan tabel yang kedua merupakan hasil pengelolaan daya dikali varietas yang dihitung berdasarkan data dalam tabel 4.4. Nah, berikut merupakan rumus JKA dikali C, yaitu yang berupa sigma AC dalam kurung kuadrat dibagi RB dikurang F kali K dikurang JKA dikurang JKC. Dan yang selanjutnya adalah rumus JKB kali C yang berupa sigma BC kuadrat dibagi RA dikurang F kali K dikurang JKB dikurang JKC. Nah, ini merupakan tabel dari jumlah hasil nitrogen dikali budidaya dikali varietas yang dihitung dari data dalam tabel 4.4. Nah, ini merupakan rumus dari JKA kali B kali C, yaitu yang berupa sigma ABC kuadrat dibagi R dan dikurang FK dikurang JKA dikurang JKB dan dikurang JKC. Dan yang berikutnya di tabel berikutnya adalah JK galat C, yaitu dengan rumus JK umum dikurang dengan jumlah JK lainnya. Nah, untuk langkah yang kelima, untuk setiap sumber keragaman hitunglah nilai kuadrat tengah dengan membagi JK dengan DB. Nah, KT ulangan ini dengan rumus KT ulangan ialah KT ulangan sama dengan JK ulangan dibagi dengan R1. Dan selanjutnya KTA
JKA dibagi dengan galat kurang 1. Dan KT galat itu rumusnya JK galat dibagi R kali R kurang 1 dikali galat A kurang 1. Galat dikurang 1. Dan KTB yaitu yang berupa JKB dibagi B kurang 1. Nah, selanjutnya yang langkah ke-6 adalah menghitung nilai F untuk setiap pengaruh dengan membagi setiap kuadrat tengah dengan kuadrat tengah galat yang sesuai dengan rumus FA yaitu KTA dibagi dengan KT galat atau KTA kecil, dan FB yaitu KTB dibagi dengan KT galat B kecil. Nah, berikutnya adalah langkah yang ke-7. Untuk setiap pengaruh yang nilai F hitungnya tidak lebih kecil daripada 1, dapatkan nilai F tabelnya untuk yang sesuai pada lampiran yang ke-E dengan F1 sama dengan D kali B dikali KT pembilang dan F2 D kali B kali KT penyebut pada taraf nyata yaitu 5% dan 1%. Dan selanjutnya langkah yang ke-8, penghitungan dari ketiga koefisien keragaman sesuai dengan bentuk galatnya. Nilai KKA menunjukkan derajat ketepatan yang berhubungan dengan pengaruh utama dari faktor peta utama, dan nilai KKB menunjukkan derajat ketepatan pengaruh utama faktor anak peta dan interaksi dengan peta utama, dan nilai KKC menunjukkan derajat ketepatan pengaruh utama faktor anak-anak peta dan semua interaksi dengan faktor lainnya. Secara normal, ukuran ketiga koefisien keragaman ini seharusnya menurun dari KKA ke KKB dan ke KKC. Nah, untuk contoh soal ini nilai KKA adalah terbesar seperti yang diharapkan. Akan tetapi KKB dan KKC tidak mengikuti pola yang diharapkan. Dan berikut merupakan langkah yang ke-9 yaitu untuk memasukkan semua nilai yang diperoleh dalam langkah yang kedua sampai yang ke-8 dalam garis besar CD ragam dalam langkah yang pertama, dan dibandingkan setiap nilai F hitung dengan nilai F tabelnya, serta tunjukkan kenyataannya dengan catatan asterik yang sesuai. Nah, berikut merupakan tabel sidik ragam atau ranjangan peta terbagi dari data hasil gabah dalam tabel 4.4 yang pertama tadi. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.